kayak biasa aja ya, ngobrol-ngobrol santai. Ya, oke. Halo semua. Nama aku Joshua Fernando dari Indonesia, tapi tinggalnya sekarang di New Zealand. Iya. Jadi sekarang di sana udah berapa lama nih, Jas? Dari Maret sih, berarti sekitar 4 Astaga. 4 Oh, 4 bulan ya. 4 Kalau dari bulan. Maret. Oh, 3 bulan lah. Ah. Berarti di PU gimana? Masih? Di PO masih jadi mahasiswa aktif, cuma nanti ngambil kelas lagi semester 7. Aku mau nyelesain dulu sih biar bisa kuliah lagi di sini. Oh iya, benar-benar. Oi, bentar ya. Oh iya. Oh, Kenapa lanjut lampunya lanjut. mati? Enggak, emang dimatiin sama adekku. Nggak apa-apa, Oh, aman. oke. Oke, jadi di sana sekarang aktivitas apa, Jas? Aktivitas sekarang kerja, Wis, ya kerja ini nih. main, kerja main. Iya, itu interest banget aku kemarin sama jadi web developer di luar kok. Maksudnya masih undergraduate bisa langsung dapat kerjaan di sana, gimana ceritanya, weh? Belum belum lulus malah ya, Iya. belum lulus dapat kerja. Jadi kemarin tuh aku 1 bulan pertama di sini kerja juga, tapi kerja di kayak laboring gitu lah, artinya kayak buruh lah ya, Oh. maksudnya awal-awal sebulan pertama. Oh. Tapi aku udah muter-muter tuh nyari masukin CV gitu kan ke Oh. perusahaanku, terus kemana-mana gitu. Terus akhirnya nggak bisa aku kerja karena seasonnya habis, aku berhenti. Terus aku didapat email dari Backnine, katanya mereka mau lagi nyari web developer gitu, email ke Oh. aku. Oh, sebenarnya datang ke Backnine itu cuma cuma tanya kerjaan kan, cuma waktu itu nggak ada. Jadi aku kasih emailku aja, terus akhirnya sama mereka di email, karena Oh. developer mereka ada yang kerja pindah ke Microsoft gitu, kerja di Microsoft gitu kan. Wow. Jadi mereka butuh butuh 1 orang. Akhirnya aku dipanggil interview, habis interview terus akhirnya diajak trial. Awalnya trialnya mau 2 bulan nggak dibayar. Wah. Udah Cuma selesai. cuma aku cuma aku bilang aku cuma bisa 2 minggu kalau nggak dibayar. Akhirnya 2 minggu selesai. Ah. Hari terakhir magangnya dikasih kontrak gitu, kontrak kerja. Dan akhirnya terima. Keterima, dapat kerja. Nice, nice. Nah, terus apa ya? Misal struggle di sana itu apa sih, Jos? Selama di sana? Yang yang pasti bahasa ya, karena Bahasa ya, kalau kalau American English mungkin aku masih bisa. lebih gampang ya Lebih American gampang English, lah ya, karena karena di sini ada basic gitu ya. ya Australia, New Zealand tuh ngomongnya cepet banget kan Inggrisnya, Oh, terus aksennya juga beda. Jadi yang susahnya di sana. di sana Cuma susahnya. selama selama ini paham-paham aja sih. Paham-paham aja. Tapi ada ini Tuh. gak sih kayak miskom kadang sama tim atau enggak pas di lingkungan kerja? Sebenarnya kalau miskom aku jarang ya, soalnya kita pakai tools namanya Teamwork. Tools itu buat kayak nge-assign semua kerjaan gitu. Dan Oh. lead developerku juga orang Romania, jadi Inggrisnya bisa aku paham gampang sih. Oh. Shock kultur di sana ada nggak pas selama kerja di situ? Sebenarnya nggak terlalu gimana, soalnya aku kesini kan sama keluarga, jadi nggak terlalu kayak harus gimana. Mungkin ini aja sih, kalau di Indonesia kan kita biasa manggil kayak orang yang lebih tua itu Pak Oh, apa. Kalau di sini langsung manggil nama. Kalau misalnya di iya, kampus kita kayak manggil orang kan kayak iya, manggil manggil dosen aja, iya, halo sir gitu. iya. Tapi di sini nggak ada kayak Nggak manggil bisa nama. kayak Jadi itu aja sih mungkin. apa misal nih Sir Joshua gitu atau Mister Joshua. Aku lebih langsung kayak sama bosku, aku langsung manggil kayak namanya gitu sih. Halo Anjir, gitu. itu nggak sopan sih kalau di Indo. Tapi memang Iya. beda ya. Tapi nggak apa-apa di sana. Beda beda kultur, emang gitu sih kulturnya. Oh, wah, wah. Terus gimana di sana ini jadi web developer ambil spesifik apa atau menyeluruh full stack? Jadi sebenarnya tergantung tergantung mereka butuhnya apa ya. Oh, Aku so far udah ngerjain full stack, udah ngerjain front end,
udah ngerjain back end. Jadi udah campur semua sih. Wow, database segala macam Kayak- udah ini. Ya, aku project terakhir tuh, jadi mereka tuh udah kerja sama salah satu kampus di sini. Iya. Nah, project terakhir itu project terakhirnya itu aku suruh buat kayak student dashboard gitu. Student Jadi student bisa enroll, bisa wow. wave request gitu-gitu lah. Kayak puis gitu ya. Kurang lebih kayak puis, ada enrollnya, ada semesternya gitu. Wow, berarti complicated banget ya projectnya. Itu sendiri apa gimana? Kita bertiga developernya di Oh. kantor. Ini termasuk kantor kecil sih. Orangnya sekitar pekerjanya cuma ada beberapa, developernya cuma ada 3 aja. Aku sama 2 seniorku. Jadi kita kolaborasi 3 orang ini. Kemarin tapi itu agensi kebetulan ya itu kayak apa ya? Desain studio gitulah. Tapi sumpah keren sih. Tapi gajinya udah maksudnya sesuai UMR di sana ya? Ya sesuai sih. Udah jauh di atas sih sebenarnya. Oh iya, udah jauh di atas UMR. Ya, cuma jamku aja yang kurang. Oh, itu jamnya kurang. Maksudnya seminggu berapa jam? 25 ya kemarin kalau nggak salah. Ya aku cuma dapat 25 sih. Cuma sebenarnya kalau project lagi banyak, cuma selama ini kan kayak masih bisa di-handle aku selama 25 jam. Kalau projectnya banyak aku bisa 40 jam, bisa lebih bisa lembur gitu. Udah pernah 40 jam seminggu. Aku terakhir nge-log tuh dapatnya 44 jam 7 hari. Jadi sekitar gitulah. Oh. Tapi kan seminggu cuma 5 hari kerja. Iya. Jadi hitungannya kayak Dari Senin sampai Jumat berarti. Senin, Jumat, terus Senin, Selasa, aku kelok 44 jam pernah sih. Wow. Ya. Oke, nah sekarang kalau untuk tesnya di sana apa yang biasa digunain? Tes masuk ke company-nya. No, I mean like tech stack-nya kayak full stack yang digunain kayak bahasa. Oh, oke. Aku kira tesnya. Oke. Untuk teknologinya yang dipakai sih untuk front end-nya biasanya pakai Vue.js. Yes. Vue.js. Oh, Vue. Oke. Ya. Terus back-end-nya Laravel. Oh, Laravel. Cuma kebanyakan, untuk komersial website kita pakai WordPress, tapi nggak pakai template, tapi kita build dari scratch gitu. Jadi kita pakai namanya Bootstrap library, Bootstrap library-nya WordPress, namanya Understrap. Jadi kita konekin WordPress pakai Understrap itu. Jadi kita pakai WordPress-nya itu cuma untuk nyimpen datanya aja. Karena WordPress tuh powerful banget di SEO-nya kan. Jadi ya kita pakai WordPress untuk SEO sama nyimpen datanya aja. Tapi kita untuk websitenya build dari awal semua. Wow. Nah, untuk lingkungan kerjanya sendiri gimana, Jos, di sana? Pokoknya company-ku kalau aku bilang paling top lah, paling enak. Jadi kayak kita tiap pagi tuh biasanya ada namanya morning routine gitu kan. Jadi kita kayak kayak ngelingkar bareng gitu di pojokan kantor, terus kayak bersyukur apa hari ini. Jadi ngomong satu-satu muter gitu kan. Terus habis itu kita kayak ada meditasi gitu pagi-pagi gitu biasanya. Buat gitu kan. Terus kalau biasanya aku kayak sering jenuh kerja gitu kan. Kebetulan di kantor ada meja biliar, jadi aku tinggal berdiri aja dari deskku, aku main biliar aja bentar. Terus aku balik lagi. Nice team dong ya. Gitu sih biasa. Boleh tuh nanti kapan-kapan ini, Jos, apa namanya? Kamu nggak minat buat YouTube nggak di sana? Masih belum sih sekarang. Iya, tapi nanti pasti bakal kepikiran sih itu. Banyak. Siap. Nanti kamu bisa buat vlog apa gitu, atau enggak? Ya itu kalau misal kamu nggak sibuk atau apa, nanti buat vlog, atau enggak nanti gue masukin Instagram kamu deh di deskripsi atau di sini, follow aja. Boleh. Kan? Kayak aku tuh pengen juga sebenarnya keluar, cuman yang pertama itu insecure-nya bahasa. Ini aku kemarin apply ke Singapura, ada yang balas katanya emang lagi kosong, nah lagi diterusin tuh resume aku ke sana. Semoga aja nanti ada. Amin. Kamu biasa pakai program language apa? Kamu full stack atau? Iya, kadang full stack, tergantung dimintanya apa. Kalau
kemarin full stacknya ya pakai sama kayak Laravel. Nah, yang kebanyakan itu company sekarang ternyata pakai Vue buat front end-nya. Ya, Nah, soalnya enak banget sih Vue.js. aku Jujur ya, nyaman banget. Oh ya, itu kamu belajar Aku- pertama kali Vue kapan? Jujur baru masuk company, lagi magang, mereka Iya. pakai Vue, aku kaget kan. Aku Oh, iya. belajar 1 hari, Iya. terus besoknya satu dikasih hari. project. Heeh, 1 hari. Cuma paham-pahamin apa workflow-nya aja. Vue itu ada kayak on-mounted dan lain-lain gitu kan. Aku pahami itu, terus kayak computed property, semuanya aku pahamin. Terus Dalam 1 hari. iya, 1 hari aku belajar full. Waktu itu ada libur, karena libur ulang tahunnya raja gitu kan. Terus kayak belajar aja untuk Vue model binding gitu-gitu. Akhirnya besok dikasih project. Dari project itu aku juga belajar gitu. Oh. Nah, projectnya yang student enroll Muladin itu. Itu sendiri atau langsung bertiga? Jadi bertiga tapi dibagi tugasku untuk student Oh. enrollment, yang lainnya untuk divisi lain gitu. Oh. Jadi kita selalu gitu. Pakai GitHub juga? Pasti GitHub ya, nggak mungkin Google Drive. Iya, enggak, soalnya kemarin ada satu perusahaan juga yang aku tempatin ini. Dia tuh beda. Ada apa ya, kayak tempat pertukaran kode gitu tapi bukan GitHub. Enggak tahu, aku lupa nama aplikasinya. Tapi katanya itu by on perusahaannya sendiri. Jadi udah enggak pakai ini. Makanya Aku kemarin ada build satu Apa buat tuh? temanku, website. Ini lumayan berhasil. Jadi ini aku kerjain sendiri sekitar 5 hari. sendiri. Iya. Itu dari perusahaan atau kamunya sendiri? Jadi teman aku buka cafe di sini. Ini aku sambil sharing ya. Coba. Heeh. Jadi temanku buka cafe di sini kan. Nah, ini temanku nih. Oh. Ya, Oh. jadi aku build website ini sekitar 5 hari Wow. buat Itu dibuat sendiri. yap. Ini ya gitu lah. Oke. Nice. Ini Ini pakai buat apa, dia. Jas, buatnya? Yang pasti Bootstrap, Bootstrap ya. karena semua menu di sini aku Oh, murni Bootstrap. murni Bootstrap ya. Tapi emang kalau ini nggak Maksudnya pakai React. enggak, ini pakai backendnya Laravel aja sih. Kalau frontendnya iya? cuma HTML CSS biasa. Oh, pakai. Karena sebelumnya aku udah buat version satunya kan. Ini version 2-nya gitu. Version 2-nya. Nah, jadi orangnya kayak minta update dong Jas gitu, ya udah aku update. Oh, dibayar aman. Ini karena temanku, jadi aku volunteer sama dia. Oh. Karena aku juga waktu itu lagi nyari-nyari kerja kan. Oh iya. Jadi Iya. bisa Buat juga, portofolio juga ya kan ya. Ya, betul. Nice. Jadi ini udah live nih. Udah live. Nice. Jadi kalau cari Google aja Toba Intercargill langsung keluar. Yang ke New Zealand, yang ke Intercargill bisa ke sini ya. Iya ya. Itu kalau misal kita ada rencana nih mau ke luar juga, Jos. Ada nggak tips-tips buat kita nih sebagai programmer? Yang pertama, pahami bahasa mereka, cara komunikasinya pasti, Itu terus yang cara tukar datanya, cara mereka. Pokoknya jangan nutup diri buat belajar apa yang baru. Terus kalau kata aku, punya hati yang mau diajar aja sih. Jadi punya hati yang mau diajar. mau belajar jangan kayak kamu kayak wah aku udah pintar nggak perlu diajar gitu. Betul. Aku kalau sana tiap pagi kayak aku selalu tanya terus kan, ini mendingnya gimana supaya tiap hari itu dapat ilmu gitu sih. Oh benar. Nice. Bagus sih. Jadi kalau misal kita kerja di luar nggak sekeras apa yang dipikirin orang-orang ya? Kebetulan company-ku top lah istilahnya. Iya. Maksudnya berarti emang karena company Iya. yang kompetitif gitu ya? Apa yang lingkungannya mendukung lah. Asik Kalau ya. company lain, teman-temanku collegeku juga banyak cerita kalau emang company lain juga ada yang toxic gitu. Cuma emang companyku syukurnya sangat supportive environment gitu. Aduh, jadi ini weh. Nah sekarang last pembahasan mungkin ya, karena kamu juga ada kesibukan. Boleh. Soal gaji boleh nggak kita open gitu? Kalau gaji itu private aja ya, maksudnya. Oh private ya? Ya gini, ya, pokoknya tiap bulan dapat double lah. Double?
double digit kalau tiap bulan kan. Oh, double digit Ya, tiap bulan. tiap bulan. Oh, oke oke. Gila sih. Tapi untuk biaya hidup sendiri di sana gimana? Kebetulan aku sama orang tua, jadi aku cukup bayar iuran rumah aja sih, bentar, dikit aja sih. Terus nanti sisanya aku bisa nabung lumayan banyak. Dan aku tabung bisa double digit juga sih tiap bulannya. Wow, gila gila. Terus lanjut kuliah nanti di PU lagi? Nanti aku enggak pasti di sini sih. Aku mau rencana ke kota yang lebih besar, cuma tergantung nanti kerjaan gimana sih. Oh ya. Yep. Wah, nice lah. Ini nanti semoga kedepannya bisa inilah, yes. Kayaknya Siap, kamu siap. bakal jadi big big people ntar. Amin. Amin amin. Ntar sama. Nanti bisa kita collab coding. Oh, oke siap, aman aman. Ini aku kayaknya Siap. emang pengen fokus ke web juga sih kayaknya. Makanya Oke. cok, itu aku apply ke Singapura itu juga web. Sebenarnya aku udah mulai masuk ke Android juga sih, ke software, karena Vue React gitu kan Iya, bisa software ya. ke apply ya ke banyak untuk front end-nya ya. Tinggal kita ngatur back end-nya aja gimana. Kamu udah lumayan ini nggak di backend? Sebenarnya back end nggak terlalu gimana menurutku. Yang lebih complicated sekarang menurutku itu front end-nya ya. Front Karena end ya. kan kalau biasanya ngerjain sendiri kan sebebas aku ngedesain sendiri, aku Iya ngerjain benar. sendiri. Tapi kalau sekarang nih kayak eh, kayak dev apa kayak si siapa namanya si desainerku tuh pinginnya gini-gini beda-beda gitu. Jadi habis aku buat nanti revisi lagi Revisi gitu-gitu lah. lagi. Oh, Kalau back end kan yang iya. penting kan Yang penting kalau jadi aku aja sesuai flow kan. sesuai flow terus transfer datanya lancar. Terus yang pasti security-nya. Ya udah Iya, gitu oh aja iya sih benar kalau security. Aduh, ini aku lagi belajar security nih sekarang. bagus bagus. Oh iya. Oh iya, terakhir deh. Tes tes buat masuknya. Ada live Tes coding buat nggak? masuk. Ah, yang kamu tadi Aku mention kebetulan itu. tes masukku kebetulan adalah unpaid internship. Jadi aku selama 2 minggu dites, bener-bener Hmm, dikasih project gitu. dikasih project ya. Dan akhirnya dikasih project langsung. Terus akhirnya hari terakhir dikasih kerjaan deh gitu aja. Jadi kamu kerjain di tempat kerja di rumah itu kamu kerjain projectnya. Eh, aku kerja selama ini enaknya di kantorku itu working hours aja sih. Aku nggak pernah kerjain di rumah, nggak pernah lembur-lembur di Oh, rumah. gitu ya. Jadi selama di kantor aja kerjain, selesai rumah udah main game, Wah, ya kan? gitu ya. Aduh, Betul betul. gila gila. Gila. Nanti aku bisa tunjukin kamu lah apa hasil-hasilnya. Habis research soalnya data perusahaan. Oh iya benar aman aman. Betul. Oke lah. Siap, Ini siap. juga lagi aku record kan jadi nggak boleh. Ya, Baik. jangan jangan. Aku ini kemarin kan aku magang itu kan. Itu projectnya nggak boleh dijadiin apa namanya? Dijadiin portofolio. Konten. Oh, portofolio. Iya, jadi misal kemarin ada interview terus mereka mau lihat ininya. Nah, itu kemarin kebetulan karena data perusahaannya masih nempel di project itu makanya nggak boleh dilihatin. Hmm. Ya akhirnya Iya, nggak iya, lolos. betul. Udah 3 kali interview nggak ada yang lolos. Kamu udah apply di mana aja? Banyak weh. Dari ini kan kita ada program Kampus Merdeka. Hmm. Aku apply dari apa perusahaan-perusahaan gede yang kayak Goto, Bank BRI, BCA, sampai di Singapura itu yang perusahaan-perusahaan agensi ini. Banyak, cuman nggak tahu belum ada yang kayak mantol gitu. Hmm. Ya, semoga cepet dapat lah. Iya. Pastilah cepet dapat. Iya, tapi ini pokoknya aku kalau misal emang ada yang kepantol keluar ya. Menurut kamu gimana ya? Kira-kira gas gak? Kalau yang keluar ya gas aja sih. Soalnya kan Sekalipun pengalaman bahasa, weh. internasional lebih keren. Bahasa Kalau bahasa pede aja lah. Pede aja. Yang itu harus pede aja lah. Sekalipun- Aku aja pede aja juga. sekalipun Tapi ya harus dipahamin. Harus amburadul. dipahamin biar komunikasinya enak lah. Di sana masih butuh ini gak sih kayak apa namanya? Grammar benar. Nggak ada sih aku. Oh, nggak ada. Nggak terlalu yang penting Nggak ada. ngomong mereka paham, kita paham gitu Ya, aja ya. mereka paham, kita paham gitu aja udah. Oke deh. Sisa berarti improve ini Ya, sih siap. aku nih, Englishnya juga. Betul. Jadi kalau menurut aku sekarang kalau memang pengen berkarir keluar ada 2 tips sih. Pertama bahasa, yang kedua skill kita.
Itu aja sih, iya nggak? Iya betul betul. Atau ada lagi? Bahasa, skill, attitude. Attitude, oke, attitude. Oh, kirain di luar nggak butuh attitude. Betul. Soalnya beda Masih butuh. culture gitu ya. Kayak iya betul. Lebih kayak jangan ya kayak yang tadi aku bilang sih, lebih punya hati mau diajar aja. Oh iya ya, oke Kayak oke. tiap hari Kalau itu, aku selalu dibilangin just ini gini oke gitu. Aku nurut aja. tapi nggak pernah dimarahin Jos di sana. Nggak pernah. Mereka selalu emang supportive itu perusahaanku lah. Bagus lah. Back9 Design. Bagus. Wih, keren. Jadi di sana udah bisa bahasa ini belum? New Zealand pakai bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Oh, English juga. Tapi maksudnya Aksennya Australia tadi. Aksennya sini susah emang. Oh. Cepet gitu lah. Cepet terus beberapa pronunciation-nya beda-beda. Tapi di sana menurut kamu populasi Muslim banyak gak? Jujur, Nggak ada. 58%-nya ateis. Oh iya, ateis. Terus sebagian besarnya lagi Kristen. Berarti Terus Muslim nggak ada. Muslimnya ya kurang tahu. Di sini juga kayak ada masjid sih kayaknya. Di kotaku juga nggak ada gitu. Oh, waduh. Oh, itu salah satu yang aku pikirin kalau pengen keluar. Jangan sampai ini Iya. susah weh. Karena kita kan hidup sekarang Betul. mayoritas di sini kan. Kalau keluar pasti beda feel lagi. Iya betul. Ya udah Jos, mungkin di sana mau ada kegiatan lagi? Yep, siap. Thank you Rol. Iya, ini thank you ya udah mau luangin waktunya buat sharing-sharing. Siap. Aman. Ini aku post ke YouTubeku ya, ntar. Aman. Oke deh. Ya udah, thank you aja ya, lancar terus kerjanya. Thank you Rol. Doain Lancar juga kerja juga. bisa ikut kayak kau ya. Siap. Amin. Oke deh.